Swastiastu. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu norma dan keadilan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama? Apakah kalian pernah mendengar tentang norma dan keadilan? Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Sekarang adalah pertemuan yang pertama. Sebelum membahas tuntas tentang bab 2 ini, yaitu tentang norma dan keadilan, kita lihat dulu kompetensi dasar dalam materi norma dan keadilan. Setiap materi ada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar spiritual, kompetensi dasar sosial, kompetensi dasar kognitif, dan kompetensi dasar psikomotor. Nah, yang perlu kita ketahui adalah kompetensi dasar yang ketiga dan yang keempat, yaitu kognitif dan psikomotor. Artinya bahwa di dalam pengajaran kita harus mengetahui sampai di mana anak-anak memahami tentang pelajaran tersebut, dan juga sampai di mana anak-anak bisa mewujudkan dengan perilakunya. Sehingga kompetensi dasar ketiga yaitu bagaimana anak-anak memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan kompetensi dasar psikomotornya, bagaimana bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Nah, di dalam pembahasan bab 2 ini, norma dan keadilan, juga kita harus menetapkan tujuan daripada pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran materi norma dan keadilan, di mana setelah membahas atau mempelajari norma dan keadilan, diharapkan siswa dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembahasan bab 2 ini akan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Dalam pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang satu, yaitu tentang pengertian daripada norma. Terus yang kedua yaitu akan membahas tentang fungsi daripada norma. Terus yang ketiga akan membahas tentang isi daripada norma. Yang keempat akan membahas tentang tujuan daripada norma. Sedangkan yang kelima akan membahas tentang macam-macam norma. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pengertian norma. Norma berasal dari kata nor, yang artinya kaidah, aturan, pedoman, tuntunan hidup. Nah, arti kata daripada norma adalah kaidah, aturan, pedoman, tuntunan hidup. Norma adalah kaidah, aturan, pedoman, tuntunan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, itu pengertian daripada norma. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan fungsi daripada norma. Norma memiliki fungsi mengatur, mengarahkan, membatasi, dan mengendalikan. Apanya yang dikendalikan, apanya yang dibatasi, apanya yang diarahkan, apanya yang diatur, yaitu tingkah laku manusia. Kenapa tingkah laku manusia perlu diatur?
perlu diarahkan dan perlu dibatasi? Karena manusia yang bergaul di masyarakat supaya tidak bertindak secara sewenang-wenang. Perilaku manusia di dalam masyarakat perlu diarahkan, perlu dibatasi, perlu dikendalikan, perlu diatur. Nah, yang bisa mengatur tentang itu adalah norma. Seperti apa yang kita ketahui tadi, karena norma itu merupakan kaidah atau aturan. Jadi, untuk mengatur tingkah laku manusia, maka fungsi daripada norma adalah mengatur, mengarahkan, membatasi, dan mengendalikan daripada tingkah laku manusia. Terus kita lanjutkan yang ketiga, yaitu tentang isi norma. Norma memiliki dua isi, yaitu berupa perintah dan berupa larangan. Berupa perintah artinya bahwa seseorang itu harus melakukan sesuatu karena berdampak positif, berdampak baik pada dirinya dan juga kepada lingkungannya. Sedangkan larangan, seseorang itu tidak boleh berbuat sesuatu. Karena apa? Karena berdampak tidak baik kepada dirinya dan berdampak tidak baik kepada lingkungannya. Nah, contoh-contoh daripada perintah, misalnya contohnya rajin sembahyang, harus gosok gigi, harus membantu orang tua, selalu menjaga kesehatan. Sedangkan contoh-contoh daripada larangan, dilarang merokok, dilarang berkelahi, dilarang mencuri, dan dilarang minum minuman keras. Jadi, kenapa manusia itu dilarang melakukan sesuatu? Karena perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Nah, itu isi norma pada intinya adalah berupa perintah dan larangan. Nah, kita lanjutkan dengan yang keempat, yaitu tujuan daripada norma. Adapun tujuan daripada norma itu untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Nah, apabila kita di dalam kehidupan kita bisa berperilaku sesuai dengan norma, maka kita akan dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun, dan damai. Di samping itu, juga bisa menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Karena setiap negara menginginkan warga negaranya sejahtera, tetapi warga negaranya harus siap melaksanakan atau berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, terus yang terakhir, kita akan membahas tentang macam-macam norma. Berapa ada macam-macam norma di dalam kehidupan bermasyarakat? Yaitu yang pertama, ada norma kesusilaan. Yang kedua, ada norma agama. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Dan yang terakhir, ada norma hukum. Nah, norma-norma inilah yang berlaku di dalam masyarakat, di mana pengertian daripada masing-masing norma yang berlaku di dalam masyarakat, baik itu norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum, akan kita bahas pada perjumpaan yang kedua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar yang ada di dalam layar. Nah, coba nanti di dalam pertemuan kedua kalian hubungkan gambar-gambar yang 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian sudah memperhatikan pelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang Bapak berikan dan Bapak jelaskan bisa diterima dengan baik dan ada manfaatnya. Sampai jumpa pada pertemuan
yang kedua nanti yang akan membahas tentang pengertian-pengertian daripada masing-masing norma. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya, dan Bapak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.